Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sahabat petani di mana saja berada. Kali ini saya mencoba memperlihatkan atau memperkenalkan kepada Anda semua beberapa komponen-komponen atau alat-alat yang dapat membantu kita untuk mengusir hama babi. Di sini saya tidak mengajari tentunya, tetapi setidaknya mungkin masih ada teman-teman atau rekan-rekan, kawan-kawan, petani-petani kita atau yang sedang bercocok tanam di kebun-kebun seperti layaknya saya pada saat ini. Jadi di kebun saya ini sudah 2 tahun saya mempergunakan alat ini. Belum pernah, dan mudah-mudahan jangan pernah, hama babi itu mengganggu. Jangankan mau masuk dalam kebun saya ini. Jejak langkah atau jejak kakinya saja untuk mendekat di pagar waring daripada kebun saya ini, saya tidak melihatkan jejak-jejak langkahnya. Di kebun saya ini ada bermacam-macam tanaman. Di depan kita ini ada pohon vanili. Walaupun pohon vanili tidak diganggu oleh babi, tetapi ada tanaman-tanaman lain seperti pisang, ubi kayu. Itu semua tanaman-tanaman yang paling digemari oleh babi. Tentunya teman-teman atau kawan-kawan hobi pekebun sudah tahu bahwasannya ada beberapa alat yang dipergunakan. Seperti kebun saya ini, di sini ada kabel telanjang. Itu kabel telanjang. Saya mulai dari sudut kebun saya. Jadi berawal dari sini. Itu kabelnya. Berawal ditarik bentangan kabel mengelilingi kebun ini. Jadi dia jaraknya kira-kira 1 jengkal dari waring yang ada di depan saya ini. Jarak kabel dengan waring 1 jengkal dari waring. Sedangkan jarak dari atas tanah kurang lebih 2 jengkal. Atau bisa jadi 40 cm atau 35 cm dari atas tanah. Jadi kabel ini membentang, kabel telanjang ini membentang sekeliling kebun ini. Demikian. Jadi mendekati waring. Kenapa harus mendekati waring? Agar jika hama babi itu datang mendekat dan berusaha untuk mencongkil waring tersebut, maka moncongnya atau tubuhnya lebih dulu tersengat oleh kabel telanjang yang saya pasang, sehingga mengurungkan niatnya untuk membongkar waring ini. Kalau dipikir-pikir, waring ini tidak cukup kuat. Dia sangat mudah untuk dibongkar oleh hama babi itu. Namun hama babi itu tidak dapat melompat dan langsung masuk, karena dia harus melalui proses pencongkilan waring ini, namun dihalangi oleh kabel telanjang ini. Demikian saudara. Di sini saya tidak mengajari Anda tentang
bagaimana memasang kabel. Namun inti daripada video saya ini bagaimana memperkenalkan kepada Anda semua pekebun seperti saya atau petani seperti saya, untuk mempermudah Anda agar tidak senantiasa mengontrol setiap hari alat-alat yang Anda pasang, misalnya aki atau baterai, kemudian on off, menghidupkan dan mematikan stop kontak daripada kabel atau mesin atau alat untuk menyetrum babi tersebut. Jadi di sini hal-hal itulah atau alat-alat itulah yang saya akan perkenalkan kepada saudara-saudara. Bahwasannya untuk Anda yang belum mengetahui maksud saya bahwa hari ini sudah mudah kita dapatkan alat-alat untuk mempermudah kita, membantu kita untuk mengirit waktu atau mengirit tenaga agar kita tidak lagi sibuk untuk menghidupkan atau mematikan alat-alat yang kita pasang di kebun. Demikian. Jadi saudara-saudara petani atau pekebun yang saya sangat cintai, di kebun saya ini saya hanya memantau dari jarak jauh. Kenapa saya katakan dari jarak jauh? Karena jarak rumah tempat tinggal saya dengan rumah kebun saya ini, itu, ini rumah kebun saya. Nih, itu saudara-saudara kurang lebih 70 km. Olehnya itu tidak mungkin saya setiap hari untuk pulang pergi mengontrol kebun ini ketika saya lagi masuk ke kota, karena ini berada di pedesaan. Demikian. Maka dari itu saya mempergunakan alat-alat di atas untuk menggantikan saya mengontrol daripada cara bekerja daripada kontak babi maupun lampu penerangan di kebun ini atau di pondok-pondok kebun saya ini. Baik saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like, share demi memudahkan kita untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih jika Anda sudah subscribe. Baik, saya perkenalkan dulu alat-alatnya. Kemudian saya akan sampaikan cara bekerjanya. Di sini maaf saya tutup dengan jari karena saya belum izin sama yang punya produk. Di sini solar charger control, artinya controller. Alat inilah yang bekerja untuk mengatur timing atau waktu seberapa lama alat ini menyala atau seberapa lama alat ini juga akan mati. Ya, yang saya maksud di sini, misalnya kita mau menyalakan lampu yang terjadi pada pondok saya ini atau kebun saya ini, ketika jam 6 sore maka lampu di kebun saya ini akan menyala secara otomatis. Dan ketika jam 6 pagi dia akan mati secara otomatis pula. Nah, itulah hebatnya dengan menggunakan alat sekecil ini. Nah, ini saya perkenalkan langsung. Ini dia lagi bekerja. Tentunya dia kekuatan strom yang masuk ke baterai atau aki saya
Ini 14,5 volt. Sementara saya kasih pembatas di sini untuk bisa mencharger 15 volt. Batas sampai 15 volt. Kekuatan mencharger, mengirim menyetrum, memasukkan aliran penyimpanan ke baterai. Jadi sekarang dia lagi bekerja di level 14,5 volt. Baik, sebentar baru saya jelaskan bagaimana sambungan kabelnya lari kemana dan kemana, masuk kemana. Baik, oke, saya perlihatkan lagi alat kontak babi saya. Tentunya teman-teman yang sudah berkebun tidak asing lagi dengan alat-alat seperti ini. Namun tidak apa-apa, saya memperlihatkan. Ini alat kontak babi saya. Di sini ada on off. Ini lihat, perhatikan lampu kuningnya. Saya matikan, saya off kan. Itu off. Jika kita tidak menggunakan alat charger tadi, alat kontrol tadi, yang saya maksud di sini alat kontrol adalah alat ini. Tidak mempergunakan alat ini, maka setiap harinya tentu saya harus datang mengontrol alat ini, menghidupkan. Ya, sekarang saya hidupkan dan mematikan. Ya, karena dengan adanya alat tadi, maka kita bisa mengatur timing waktunya, berapa lama dia bekerja alat ini, dan berapa lama dia akan off atau mati. Tentunya dengan alat tadi kita dimudahkan. Walaupun kita pergi sampai meninggalkan kebun ini sampai 1 bulan, 2 bulan, alat ini tetap bekerja sesuai dengan kontrol atau perintah yang telah kita titipkan di kontrolnya tadi. Demikian. Oke, saya naik di atas. Saya masuk ke pondok-pondok untuk memperlihatkan baterai. Sebentar baru saya mempergunakan baterai seperti ini, 50 ampere. Jadi ada dua, satu yang 40 ampere dan 50 ampere, berarti 90 ampere semua. Saya pergunakan dua baterai. Saya sambung dengan zigzag seperti ini. Coba kita lihat. Itu sana kita lihat sudah mendidih air akinya di dalam. Artinya ini sudah sementara bekerja pengisian aki dari panel surya. Gratis, bro. Sama juga di sebelah juga gelembung-gelembung. Artinya air akinya sudah mendidih. Berarti dia bekerja dengan baik. Baik, saudara. Ini semua jepitan lampu. Itu sana kabel panel surya yang ada di atas atap. Nanti saya videokan dari bawah panel suryanya, saya letakkan saja di atas atap. Kemudian saya gantungkan dengan ikatan kabel yang kokoh di atas sana. Kemudian kabelnya turun ke charger kontrol tadi yang ada di bawah tadi, yang pertama saya perlihatkan. Baik. Baik, kita turun ke bawah. Ya, mari kita lihat panel suryanya. Saya simpan di atas atap sana. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Itu sana.
sudah kelihatan. Sana saya letakkan saja di atas atap seperti itu. Yang terpenting dia terkena oleh sinar matahari yang kita butuhkan untuk merubah menjadi energi di dalam baterai atau aki yang kita sudah lihat tadi. Oke, baik. Jadi dari panel surya tadi, sambungan kabel dari panel surya masuk di sini. Ini dia. Ini dia, ini kabel dari panel surya masuk ke sini, negatif positif masuk ke sini. Kemudian dari solar charger keluar dari sini, ini masuk ke aki yang ada di atas rumah tadi, masuk ke yang ini, masuk ke aki yang ada di atas rumah tadi. Demikian. Sementara kabel yang dua negatif positif ini adalah sambungan kabel yang dari alat kontak babi yang ini, dan yang ini sambungan kabel untuk lampu penerangan kita di pondok-pondok ini, di kebun ini. Jadi semua disetting di alat ini sehingga semua terpadu di sini, dikontrol di sini. Jika aki sudah penuh maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Jika lampu timernya sudah sampai waktunya untuk mati, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi dengan demikian memudahkan kita bepergian, meninggalkan, tidak ada tenaga manusia atau tidak ada seorang pun yang menjaganya, namun dia akan bekerja secara normal, otomatis, sesuai dengan apa yang kita sudah setting tadi. Jadi demikian sahabat-sahabat petani, semoga Anda semua bisa terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya tidak menggurui, namun jangan sampai masih ada sahabat-sahabat petani kita yang kesulitan, selalu pulang pergi, mencas akinya di rumah atau di listrik, kemudian memikul akinya lagi, membawa akinya lagi pulang ke kebun. Seperti itu, minimal 3 hari sekali. Setelah akinya habis masanya, tentu harus dicas lagi. Saya di sini sudah 2 tahun tidak seperti itu. Jadi berjalan terus panel suryanya sudah 3 tahun, sudah 2 tahun. Secara otomatis dia mengisi sendiri, bekerja sesuai dengan harapan saya yang saya sudah setting dari sejak 2 tahun yang lalu. Demikian saudara-saudara saya. Semoga Anda sudah bisa terinspirasi. Kalau Anda berminat silakan, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, silakan ada di kolom deskripsi. Yang saya tidak bisa jawab, tentu saya tampung, dan setidaknya apa yang saya paparkan di sini bukan untuk menggurui, namun untuk memperkenalkan bahwasannya hari ini kita tidak terlalu sulit lagi untuk berkebun, untuk membuka lahan, karena sudah banyak alat-alat yang bisa membantu kita menggantikan manusia untuk memprogramnya. Demikian. Jadi ini di sini ada ubi kayu, ada pisang, macam-macam. Tentunya kalau kita tidak mempergunakan alat-alat seperti tadi, kita akan dikalahkan oleh hama babi.
dan kita tidak bisa memetik hasilnya sampai dengan saatnya kita harus panen, ternyata nihil akibat hama babi. Jadi itu pisang-pisang di sini tidak akan bertahan apabila kita tidak mempergunakan alat setrum babi seperti tadi. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, share, like. Mudah-mudahan Anda juga sebagai petani atau pekebun, pegiat kebun dimanapun berada, sukses selalu, terutama dilimpahkan rezeki, kesehatan, agar bisa beraktivitas dengan baik. Baik saudara-saudara, video saya akhiri. Assalamualaikum, salam hormat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.